Teman-teman, kita hari ini belajar tentang praktikum ROM pasif, ROM aktif dan pasif, dan juga tarik nafas dalam ya untuk manajemen nyeri. Yang pertama kita di sini akan belajar tentang ROM aktif dan pasif. Nah di sini teman-teman tahu nggak tujuan dari ROM aktif dan pasif itu apa? Untuk ada yang udah tahu? Mencegah Fugitus ya yang Fugitus itu miring kiri gitu ya. Sedikit ada lagi nggak? Biar nggak kaku otot-ototnya. Ya, biar misalnya dia udah lama tirang baring ya, kita di sini bantu pasiennya supaya dia nggak kaku otot-ototnya gitu. Nah biasanya untuk pasien-pasien apa tuh? Pasien pasca stroke ya. Jadi di sini pasien-pasien pasca stroke yang bisa kita ajak komunikasi juga ya, bisa dia koordinatif gitu. Jadi kooperatif juga. Jadi kita di sini bisa ajak mereka untuk melakukan untuk melakukan ROM aktif dan juga ROM pasif. Nah di sini yang pertama tentunya kita seperti biasa ya, kita sebagai perawat datang, pasiennya biasanya kan kita kalau di sini aktif dan pasif itu kita lakukan secara bersamaan. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya mau melakukan ROM aktif dan pasif ya udah, jadi pasiennya ini benar-benar yang namanya pasien pasif gitu. Jadi kita ajarin aja aktif dengan diri kita gitu. Sekarang pasiennya tiduran. Di sini kan kita pasiennya biasanya pasien pasca stroke ya. Jadi kita datang seperti biasa ya, perawat. Oke, jangan lupa apa dulu? Cuci tangan. Kita datang sebagai perawat ya, seperti biasa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan ya Bu ya, saya Nurse Rahma yang hari ini dinas pagi ya. Ibu dengan Ibu siapa Bu? Oke, dengan Ibu Faiza. Tanggal lahirnya Bu? 6 Februari 2007. Saya cek gelangnya dulu ya Bu ya. Oke, Ibu Faiza 6 Februari 2007. Ya, benar ya Bu ya, sesuai dengan identitasnya. Baik Ibu, bagaimana perasaan hari ini Bu? Ngantuk Bu, iya sama saya juga. Oke, baik Ibu. Ada ini nggak keluhan nyeri atau gimana gitu Bu? Nggak enak badan? Alhamdulillah enak sekarang ya Bu ya. Baik. Ibu, di sini saya tujuan saya datang ke sini hari ini adalah untuk membantu Ibu, melatih Ibu untuk melakukan rentang gerak Bu. Nah di rentang gerak ini ada yang aktif dan juga pasif. Tapi karena Ibu baru selesai ini ya Bu ya, baru selesai stroke ya, jadi kita di sini bantu Ibu untuk melakukan rentang gerak pasif. Tapi nanti Ibu bisa juga lakukan, Ibu juga bisa lakukan di rumah nanti dengan keluarga ya Bu ya. Jadi nanti keluarga Ibu yang ada di sini semuanya bisa melakukan di rumah maupun tanpa saya sebelum pulang itu waktu di rumah sakit. Baik Bu, di sini kita akan melakukan rentang gerak pasif dan aktif juga. Nanti saya ajarkan kira-kira 15 menit. Kira-kira Bu bersedia tidak? Oke, jika Bu bersedia, saya izin ya Bu ya untuk nanti akan melakukan rentang geraknya itu di kepala, tangan dan juga kaki. Oke Bu, saya izin dulu di sini. Saya akan naikkan baterainya dulu ya Bu, supaya Ibu tidak terjatuh. Oke. Untuk kepala dulu yang terlebih dahulu ya Bu ya. Jadi di sini kepalanya nanti akan saya bantu gerakan. Ibu mohon maaf sekali ya Bu ya. Nanti kepalanya yang pertama itu turun ke bawah ya. Jadi Ibu lemas aja Bu, nggak apa-apa. Sakit nggak Bu? Kalau sakit nanti bilang ya Bu ya, karena ini kan Ibu masih kaku, jadi mungkin agak sedikit nyeri. Kalau sakit bilang ya Bu. 2, 3, berapa kali? Mana tahu? 8 jadi 8 kali kayak kita olahraga aja. Ini 8 ya, sama. Terus habis itu miring ke kanan dan kiri. Sakit nggak Bu? Jangan lupa kita cek ya sakit nyerinya atau enggak, karena kalau pasien-pasien udah lama tirah baring biasanya dia lebih kaku gitu daripada pasien-pasien biasa. Sakit Bu? Sakit? Ini sampai 8 juga, baru ke kiri. Sama 8 juga. Ibu nanti di rumah kalau Ibu udah bisa gerak secara aktif, Ibu juga bisa lakukan rentang geraknya di rumah. Jadi nanti selain tadi yang ke bawah dan juga ke samping, Ibu juga bisa ke belakang.
ulang seperti ini sama 8 kali ya Bu. Lalu nanti ada juga yang putar kepalanya gitu ya, 8 kali. Kayak olahraga aja Bu kita ya, supaya nanti Ibu bisa latihan di rumah juga bersama keluarga juga. Oke, selanjutnya di sini kita pindah ke tangan ya Bu ya. Yang pertama itu adalah tangannya luruskan dulu. Sakit nggak Bu tangannya? Nah, baik, saya angkat pelan-pelan ya Bu. Sakit Bu? Sakit? Nah ini kita harus tanya nih pelan-pelan ya. Sakit Bu? Enggak. Kalau misalnya oke, kita lanjut sampai 8 kali juga. Sakit Bu? Kalau sakit bilang ya Bu. Sakit Bu? Enggak ya. Oke, jangan lupa sampai atas ya. Lanjut yang kedua, kita tarik ke sini sampai sini. 1. Sakit nggak Bu? Sakit nggak Bu? Enggak ya. 3. Sama sampai 8 kali ya. Ini benar-benar di ini ya, tapi benar-benar diangkat ke atas gitu. Selanjutnya di sini kita miringkan pasiennya terlebih dahulu Bu. Saya izin memiringkan nih ke samping ya Bu ya. Ini kakinya ditekuk dulu, Ibu miring. Oke. Ini tangannya saya tarik ke belakang. Kalau misalnya sakit bilang ya Bu. Sakit Bu? Sakit nggak? Sakit nggak? Tarik lagi. Sakit Bu? Sama sampai 8 kali ya. Habis itu kita putar. Sakit Bu? Enggak ya. Ini sama. Kalau sakit bilang ya Bu. Terus kita putar ke arah sebaliknya. Sebaliknya mana sih? Pokoknya sini ya? Iya. Ya. Pokoknya ada internal dan juga Eksternal. Nah, ini sama 8 kali juga ya teman-teman. Terus udah balik lagi. Maaf ya Bu, luruskan lagi ya kakinya. Terus tangannya kita putar kayak gini. Sakit nggak Bu? Jadi kayak putar sendinya gini. Gitu ya. Sampai 8 kali juga. Itu selanjutnya. Sakit nggak Bu? Kalau sakit bilang ya Bu, jangan ditahan. Sakit Bu? Nah, pelan-pelan aja ya teman-teman, apalagi kalau pasiennya pas-pas tuh. Oke, selanjutnya tangannya ini. Sakit Bu? Sakit nggak Bu? Ini sama sampai 8 kali juga ya. Selanjutnya jari-jarinya kita pegang gini, terus tuh, jadi kita Tenggangin. aduksi. Ini sama 8 kali juga. Di situ Ibu kayak berzikir ya Bu ya. Jadi ini kita temukan kayak jari-jarinya. 1, 2. Bu pernah berzikir Bu? Nah, ya, Bu. 2 gini Bu. Nah gitu Bu. Nah disatu-satukan jarinya gitu Bu. Nah, oke. Selanjutnya banyak, paling banyak tuh tangan. Makanya kita sebenarnya sih yang penting nggak harus berurutan, yang penting kita tahu gerakannya gitu apa aja. Tuh selanjutnya kalau tangan sudah, sekarang kaki. Bu, tangan sudah ya Bu ya. Nanti jangan lupa teman-teman lakukan sebelah kiri juga ya. Jadi dua-duanya, jangan sebelah kanan aja, nanti yang kaku sebelah kiri nggak hilang kakunya ya. Oke, saya izin sebelah kakinya sebelah kanan dulu ya Bu ya. Saya mau lakukan rentang gerak yang pasifnya. Oke. Baik Ibu, ini saya angkat. Kalau misalnya sakit, Ibu bilang ya. Sakit Bu? Sakit nggak Bu? Nah, pelan-pelan ya teman-teman ya. Nah, kalau sakit bilang ya Bu. Sebisanya aja. Emang kamu bisa apa? Kamu bisa split. Oke, selanjutnya ke samping ya. Sakit Bu? Sakit nggak? Kalau sakit bilang ya Bu.
lemes aja bu, nggak usah kaku nggak apa-apa. Grogi katanya. Sakit nggak bu? Sama ya 8 kali. Terus habis itu ini kita putar-putar gini nih. Pokoknya gerakannya itu hampir sama kayak tangan gini-gini juga. Gitu. Ya, gitu. Sama 8 kali. Habis itu ibu boleh miring lagi bu. Ini kita angkat dulu. Relax aja bu, relax. Oke, terus ini yang ini kita tarik ke belakang. Sakit nggak bu? Aduh, Enak. Oke, ini sama ya sampai 8 kali. Oke, Bu boleh lurus lagi Bu. Enak kan? Selanjutnya kita ini juga ya, fleksi. Relax Bu. Ini kaku banget Bu. Nih ya. Satu. Fleksi. Fleksi. Dan itu sama 8 kali juga. Habis itu kita di kakinya, telapaknya kita seperti ini. Satu, sampai 8 kali. Ini telapak, habis itu jari-jarinya 1, 2 gitu. Ekstensi, fleksi, ekstensi. Terus udah deh, itu aja sih. Udah, sedikit kan? Ini udah berhenti. Oke, belum selesai, masih di luar situ. Oke, selanjutnya jangan lupa kita tanya ke pasiennya, gimana bu perasaannya setelah saya lakukan rentang gerak? Ya, enak bu. Masih kaku nggak bu kira-kira badannya? Oke, nanti ibu bisa lakukan ini. Kalau misalnya walaupun nggak ada saya, ibu bisa lakukan juga ya bu ya, dengan keluarga ibu yang banyak ini ya. Bisa juga minta tolong gitu untuk lakukan rentang gerak pasif ya, di rumah juga ibu bisa lakukan rentang gerak aktif. Nanti kalau aktif itu juga bisa ya teman-teman sekalian, kalau misalnya kalian ajarkan tadi di kaki, jadi kita begini nih, ada begini yang aktif. Nah ini kan kita pasif ya, kalau aktif kita bisa bu nanti di rumah begini juga ya bu gitu. Tangannya juga bisa berapa nih, 360 derajat gitu ya di situ. Kalau kita ajarkan kita cuma gini kan ya gitu. Kalau misalnya di aktif kita bisa ajarkan 360 derajat. Oke, jadi nanti ibu bisa lakukan di rumah belajar dan juga nanti supaya ibu bisa kakunya otot-otot itu nggak kaku-kaku lagi. Oke, ibu ada yang mau ditanyakan tidak bu? Sudah cukup bu? Jika sudah cukup, saya akan kembali lagi kira-kira 2 jam lagi ya bu ya untuk melakukan tindakan keperawatan selanjutnya. Saya izin pergi terlebih dahulu. Kalau misalnya ibu ada yang mau dibutuhkan boleh cek di sebelah kanan. Jadi bu, saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.